Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu, bapak, saudara sekalian, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah memahami proses perubahan. Kehidupan merupakan proses dari perubahan. Lahir, tua, sakit, dan mati merupakan proses dari kehidupan. Memahami proses perubahan, menerima dan mengikuti prosesnya tanpa kemelekatan, menyadari semua hanyalah proses, berusaha memperbaiki diri, menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, berusaha mengembangkan kebijaksanaan. Jangan berbuat buruk, mengurangi keserakahan, kemarahan, kebencian, nafsu keinginan, iri hati, dan keegoisan. Perbuatan buruk membawa bencana. Berhenti dari perbuatan buruk, mengurangi derita kehidupan. Jangan melekat, berkepanjangan, menimbulkan penderitaan yang lebih lama. Menerima kenyataan sebagai peristiwa yang wajar. Sedih dan kecewa adalah hal yang wajar. Jangan terhanyut dengan semuanya. Melepas kemelekatan, menikmati kehidupan tenang, damai, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kehidupan merupakan pilihan. Sesungguhnya hidup ini merupakan hasil dari pilihan kita sendiri. Banyak orang ingin bahagia, tetapi memilih jalan menuju penderitaan. Kok bisa? Tentu saja bisa. Karena semua yang kita lakukan pasti akan menimbulkan akibat pada diri kita sendiri. Ingin bahagia, ucapannya kasar, menyakitkan. Perbuatannya tidak baik. Bagaimana kita bisa bahagia? Sebelum kita berbicara kasar, di dalam pikiran kita sudah ada perasaan tidak suka. Ketidaksukaan itu muncul dari pikiran, masuk ke hati. Di dalam hati bergolak, muncul ucapan kasar, mencaci maki. Jadi sebelum kita menyakiti orang lain, kita sudah membuat diri kita sendiri menderita. Karena tidak ada orang yang sedang marah itu berbahagia. Orang marah pasti menderita. Karena itulah, marilah kita belajar mawas diri, belajar memperbaiki diri. Caranya
mengamati pikiran kita. Hari ini kita berkumpul di sini. Tadi pimpinan Puja Bakti mengajak kita, marilah kita berlatih meditasi. Walaupun hanya 5 menit, tapi saya yakin dalam 5 menit mungkin tidak ada yang pikirannya bisa full komplit 5 menit terpusat dengan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mungkin saat 1, 2, 3 pikiran kita melayang ke sana, melayang ke sini, melayang ke situ. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar, hal yang sulit, ya harus dilatih. Berlatih tidak cukup seminggu sekali. Mari kita berjuang, bertekad untuk diri sendiri. Luangkan waktu. Mungkin waktu paling tepat adalah saat bangun tidur. Yang biasa bangun tidur jam 6, usahakan jam 5 sudah bangun. Sikat gigi, cuci muka, baca parita. Duduk 15 menit. Berlatih. Kendala yang terjadi biasanya sungkan, malas, ngantuk. Itu kendala yang kerap kali dihadapi. Tetapi semua itu bisa kita atasi, bisa kita kalahkan dengan kemauan diri sendiri, dengan tekad diri sendiri, akan membiasakan. Selagi saya muda, saya lalai, tidak pernah berlatih. Latihan hanya seminggu sekali di wihara, sehingga saat tua memiliki kesadaran ingin berlatih, banyak kendala yang terjadi. Apa itu kendalanya? Duduk kelamaan lututnya sakit karena faktor usia. Lutut mudah sakit. Duduk kelamaan boyoke merengkel. Wajar itu orang tua. Karena itulah mari kita membiasakan. Walaupun lutut sakit, semakin kita memanjakan lutut, tidak pernah berlatih, semakin sulit, semakin menyakitkan. Contoh soal, kalau dulu kita mau BAB harus jongkok. Kalau sekarang ada toilet kloset duduk. Faktor U, kebiasaan BAB duduk. Dalam situasi tertentu pengen BAB tidak ada kloset duduk, betapa menderitanya kita. Karena lutut untuk jongkok sakitnya luar biasa. Tetapi kalau kita mau berlatih jongkok, saya yakin itu bukan kendala. Kenapa? Saya bisa membuktikan sendiri, saya pernah melakukan sendiri. Di saat saya belum ditempatkan di tempat kerja yang sekarang, di tempat kerja kantor ada kloset jongkok. Di rumah saya juga biasa pakai, ada kloset duduk. Di rumah juga terbiasa kloset duduk. Suatu ketika untuk jongkok sakitnya minta ampun. Tapi karena sekarang dipaksa oleh keadaan,
Di tempat kerja saya tidak ada kloset duduk, adanya kloset jongkok. Perut mules pengen BAB, awalnya sakitnya luar biasa. Tetapi kalau kita mau berlatih yang dipaksakan. Sekarang kok saya kalau jongkok bisa ya? Sakit, ya masih sakit, tetapi sedikit berkurang. Kenapa demikian? Karena kita sudah berusaha membiasakan diri. Dan lutut kita digunakan untuk jongkok dengan yang tidak pernah jongkok itu berbeda. Sakitnya pasti yang tidak pernah jongkok lebih menyakitkan. Kalau nggak percaya, bagi yang lututnya sakit, cobalah latihan jongkok. Saya yakin itu akan bisa mengurangi rasa sakit. Demikian juga di saat kita berlatih meditasi, memang kalau sakit ya jangan dipaksakan. Ada kursi, kita bisa duduk di kursi. Tidak harus duduk sila. Marilah saya mengajak. Karena saya punya tujuan. Saya mengajak setiap hari Kamis supaya jangan dihilangkan. Karena yang diuntungkan saya sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian juga Bapak Ibu, kalau mau berlatih yang diuntungkan diri sendiri. Kenapa saya mengatakan saya sendiri? Itu saya alami sendiri. Setiap Kamis kalau saya tidak datang ke wihara, tidak ada latihan meditasi, saya tidak latihan meditasi. Dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama. Enak selonjor sambil tiduran, setelah tiduran ngantuk bablas. Itu fakta yang terjadi. Jadi saya menghimbau, bantulah, dukunglah saya untuk latihan meditasi bersama. Memang meditasi membosankan, menyungkankan, tetapi apa yang membosankan terkadang membawa kebahagiaan. Kenapa saya mengatakan meditasi bisa mendatangkan kebahagiaan? Karena kalau kita mau belajar menjaga pikiran, mengamati pikiran, saya ngalami sendiri. Pikiran ini penyebab dari ucapan dan kemarahan dan perilaku kita. Kalau kita terbiasa mengamati pikiran, kita bisa mengurangi, walaupun belum bisa menghapus, paling tidak mengurangi, tidak berkepanjangan. Jengkel, ya. Marah, ya masih. Tetapi tidak keterusan. Ya sudahlah. Terkadang pikiran muncul. Adakah manfaatnya bagi saya marah, jengkel, mutungi? Tidak membawa manfaat. Kembali kepada tema bahwa memahami perubahan. Itu tadi uraian sudah dapat diambil dari bahwa itu perubahan. Semua itu perubahan terjadi. Paling enak masa muda. Badan sehat, keluyuran bebas. Pulang malam paling dimarahi ayah ibu. Badan tetap sehat, bisa sakapenake dewek. Itulah masa muda. Beda kalau faktor U, karena usia sudah tua,
badan rentak, lutut sakit, boyok merengkel, begadang sedelat, tensi munjuk, ndas ngliyeng, batuk ngiklik. Itulah kenyataan yang terjadi. Paling enak masa muda. Saat yang paling indah adalah saat berpacaran. Karena ada tujuan, ingin PDKT, mau mengalah. Apel datang terlambat, mecucu. Tapi kita tetap gak mau datang karena ada tujuannya, ingin ketemu. Coba setelah sekarang hidup bersama puluhan tahun, hanya satu masalah bisa jadi murub. Hanya masalah masakan bisa jadi pertengkaran. Mengapa demikian? Karena kita tidak menyadari, tidak sadar diri. Sangkut pautnya apa dengan tadi saya mengajak meditasi? Meditasi adalah melatih diri untuk sadar diri. Dengan kita melatih kesadaran diri, kita sudah praktek ajaran Sang Buddha, praktek Dhamma. Karena Sang Buddha tidak akan bisa menolong kita, tidak akan bisa membantu kita. Karena Sang Buddha sudah parinibbana, sudah di luar lingkaran kehidupan ini. Kita hanya bisa mengikuti ajaran beliau. Praktek, praktek, praktek untuk diri sendiri. Prakteknya yaitu jangan berbuat jahat, tambah kebaikan. Bersihkan batin dengan melatih kesadaran diri. Dengan melatih kesadaran diri, banyak manfaat yang kita peroleh. Juga perbuatan baik yang paling gampang kita laksanakan, yaitu seperti saat ini. Itu perbaikan yang gampang, satu langkah banyak manfaatnya. Datanglah ke wihara. Umat Buddha mau datang ke wihara, itu adalah hal yang bagus. Karena praktek Dhamma melakukan kebaikan. Pertama, menghormat pada sang guru. Kedua, mengulang khotbah sang guru, baca parita. Itu adalah pembelajaran. Dengan kita mau belajar, kita akan bisa praktek. Banyak umat Buddha salah pikir atau memiliki pandangan keliru. Apa itu? Pandangan keliru, umat Buddha tidak harus datang ke wihara. Itu pandangan keliru. Agama Buddha adalah agama paling bebas, tidak mengharuskan umatnya datang ke wihara. Itu pandangan yang salah. Kalau umat Buddha mempunyai kewajiban datang ke wihara, melaksanakan puja bakti, itu adalah salah satu kewajiban dari umat Buddha. Karena dengan datang ke wihara, kita bisa melatih diri, kita bisa praktek Dhamma. Dengan bergaul, dengan bertemu banyak saudara. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah marah. Ada yang suka moyok. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi disinilah kita berlatih dalam skup yang agak kecil. Di samping kita bergaul dalam masyarakat, ada yang kita peroleh. Kalau kita mau bertekad, mau praktek Dhamma,
mengurangi keserakahan, mengurangi mudah tersinggung, mengurangi kemarahan. Itulah manfaat datang ke wihara. Mengurangi kemelekatan. Apa iya? Iya, pasti. Karena ada dana paramita. Kita berdana melepas sebagian yang kita miliki. Itulah praktek dhamma. Kembali saya mengingatkan bahwa kita sebagai umat Buddha berkewajiban mengikuti puja bakti. Saya bisa memberi contoh. Banyak bapak ibu umat Buddha menyuruh putra-putrinya ikut ke wihara, ikut ke sekolah minggu, tetapi dirinya sendiri tidak kasih contoh. Nanti setelah puja bakti kita bisa melihat. Bapak ibunya hanya mengantar kemudian duduk merumpi. Memaksa anak-anaknya datang ke wihara. Tetapi tidak kasih contoh. Itulah umat Buddha yang pandangannya salah. Kalau ingin putra-putrinya rajin ke wihara, berilah contoh dirinya sendiri datang ke wihara. Anak-anak akan merasa cocok. Wah, papa mama rajin ke wihara. Papa mama ke wihara sekarang kemarahannya berkurang. Papa mama menjadi lebih baik. Itulah praktek dhamma. Ibu bapak saudara sekalian, marilah kita berjuang. Marilah kita belajar memperbaiki diri. Karena hanya diri sendirilah yang bisa mengubah kehidupan ini. Kehidupan pasti berubah. Mengikuti perubahan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kalau kita tidak pernah datang ke wihara, tidak pernah belajar, bagaimana kita tahu memperbaiki diri? Kan banyak YouTube. Ya, bisa. Tetapi kalau hanya melihat YouTube, kita hanya bisa mendengar, memahami prakteknya gimana. Tapi kalau kita datang di wihara, mendengarkan ceramah saya saat ini, keluar dari sini, dari wihara, ada omongan yang tidak enak, menyinggung perasaan. Oh, saya jangan marah. Inilah praktek dhamma. Kesempatan saya untuk mengendalikan kemarahan. Inilah praktek dhamma. Mengurangi perasaan yang mudah tersinggung. Berusaha berbicara lemah lembut. Seperti saya katakan tadi, paling indah adalah saat pacaran. Karena ada maunya bicara lemah lembut. Kebiasaan itu terapkan sampai sekarang. Berbicara lemah lembut, berterima kasih kepada pasangan hidup. Kenapa demikian? Pasangan hidup kita itulah pilihan kita. Itulah yang mau menerima kenyataan menjadi pendamping kita. Orang tua pada saatnya akan kita tinggalkan, juga akan meninggalkan kita. Anak-anak juga akan meninggalkan kita. Usia remaja mereka kuliah,
keluar kota, pulang kuliah, menikah. Akhirnya kita kembali berdua. Pasangan hidup kita itulah yang akan menjadi teman baik kita dikala suka dan duka. Marilah kita praktek dhamma dengan memperlakukan pasangan hidup kita sebaik-baiknya. Memberi, maka kita akan menerima. Apa yang kita berikan? Kelembutan, keramahan, berbicara yang enak. Kalau bisa, datang ke wihara bersama-sama. Seiring sejalan. Dulu di masa saya muda juga demikian, bersemangat ke wihara karena ada tujuan ingin berjumpa dengan si dia. Ku sampar dia dengan sepeda ontel sampai di wihara mendengarkan ceramah. Ketemunya Bante Panya, Bante Utamo. Oh, indahnya dhamma. Oh, indahnya kenangan masa lalu di Metta Wihara. Hingga sekarang saya pun masih berdua kalau datang ke wihara. Itulah berkah, salah satu berkah. Kebersamaan itu indah. PDKT lebih indah karena penuh dengan liku-liku. Tetapi seiring sejalan dalam membina rumah tangga jauh lebih indah karena penuh kenangan. Kenapa keindahan? Seiring sejalan, sependeritaan, sama-sama tua, sama-sama lutut sakit, sama-sama boyok sakit, bergandengan ria. Kalau saat muda melantai bersama. Ya, ini kenyataan. Saya dulu melantainya di wihara, bukan di tempat hiburan. Kenapa? Metta Wihara dulu lantainya ubin, bekas garam sehingga lengket. Melantainya bersama, minta kenyonyapan ampas parutan kelapa. Kemudian ditebar di lantai, berdua sambil menggosok-gosok lantai. Itulah melantai saya di masa lalu. Kalau sekarang kita sudah enak, datang ke wihara namaskara puja bakti lancar, nggak usah melantai dulu. Tetapi kok iya ada yang sungkan datang ke wihara? Ibu bapak, marilah. Perjalanan panjang kita bisa memiliki wihara sendiri. Selama 30 tahun umat Buddha di Tegal nompleng di gudangnya umat lain. Selama 30 tahun. Marilah kita rawat bersama. Marilah kita pelihara bersama wihara tercinta ini. Saya hanya mengalami 2 generasi, yaitu M.T. Haryono dan sini. Perjalanan panjang Metta Wihara diawali dari Jalan Udang. Jalan Udangnya nomor 1. Dulu ada Cetia Tipatma. Itu Bante Joti yang ngalamin. Dari Cetia pindah ke Yayasan Tridharma. Tahun 69 dari Yayasan Tridharma pindah ke M.T. Haryono. Saya sempat ikut prosesinya dari Klenteng ke M.T. Haryono. Dan yang terakhir 21 Maret 2001 prosesi dari M.T. Haryono menuju ke Jalan Udang.
Inilah wihara tercinta yang diperjuangkan penuh dengan suka duka. Wis wiharane mondok, sound system satu-satunya dibobol, dicuri oleh pencuri. Itu keprihatinan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang gudang kosong. Berapa kali sound system Metawihara dijebol oleh pencuri. Itulah kenangan. Itulah perjuangan. Karena itu kembali, semoga Ibu Bapak tidak merasa bosan dengan himbauan saya. Mengajak, mari kita manfaatkan Metawihara ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, kita bisa membangun wihara ini, menunggu selama 30 tahun baru bisa mempunyai wihara yang begini indah. Apakah akan dibiarkan menjadi monumen? Marilah kita rawat, marilah kita gunakan wihara tercinta untuk praktek dhamma, untuk menambah pengetahuan, untuk membersihkan batin, mengembangkan jiwa, maju dalam kemanusiaan. Hidup damai, tentram, dan bahagia. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Juga bagi semua makhluk, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Semoga kebaikan yang saya lakukan membuahkan hasil berupa kebahagiaan bagi sanak keluarga yang sudah meninggal, nenek, kakek, ayah, ibu, dan saudara. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.